Belakangan ngerasa panas banget, gerah, jadi lebih sering nyalain AC juga. Menurut laman berita di W, bahkan di Meksiko, tercatat ada 48 orang yang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 17 Maret sampai 21 Mei kemarin. Fenomena El Nino dan La Nina sering dikaitkan dengan meningkatnya suhu panas di dunia. Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Kita bahas El Nino dan La Nina yuk, come on! Sebelumnya, saya dan kakak animator mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dan memberi dukungan dengan likes dan berlangganan channel ini. Kami berusaha untuk mengembangkan channel Fils menjadi sarana edutainment yang lebih baik lagi. Kami juga membuka sarana dukungan lain lewat Saweria bagi teman-teman yang menyukai apa yang kami kerjakan di sini. Makasih banyak ya. Kalian gokil. Mengutip pernyataan dari Section World Meteorological Organization, Profesor Petri Talas, perkembangan El Nino kemungkinan besar akan menyebabkan lonjakan baru pemanasan global dan meningkatkan kemungkinan memecahkan rekor suhu. Dalam bahasa Spanyol, El Nino sendiri berarti anak laki-laki, sedangkan La Nina berarti anak perempuan. Istilah El Nino pertama kali digunakan oleh para nelayan di daerah pesisir Peru dan Ekuador, yang menggambarkan fenomena cuaca ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik jadi lebih hangat dari biasanya, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan ikan mereka. Fenomena ini biasanya terjadi setiap beberapa tahun sekali, dan pengaruhnya cukup besar terhadap cuaca di seluruh dunia, termasuk mengubah pola hujan dan pola suhu di sebagian wilayah dunia. Selama El Nino, suhu permukaan laut akan lebih hangat dari biasanya, menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah tersebut. Sedangkan La Nina kebalikannya, suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Hal ini membuat peningkatan curah hujan di wilayah yang biasanya kering, seperti wilayah pantai barat Amerika Selatan, sementara curah hujan di wilayah yang biasanya basah, seperti Australia bagian timur dan Indonesia jadi berkurang. El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola pembentukan angin di seluruh dunia, mengubah arah dan kecepatannya. Hal ini yang mempengaruhi sirkulasi atmosfer secara global. Jadi secara sederhana, fenomena El Nino ini dampaknya membuat daerah yang biasanya kering malah hujan, dan yang biasanya sering hujan malah kering. Ada bagusnya, tapi juga ada buruknya pasti ya. Lalu, pengaruhnya buat kita di Indonesia apa? Dampaknya paling terasa di sektor produksi pangan, ketersediaan air, dan tingkat kebakaran hutan. Selama El Nino berlangsung, wilayah Indonesia bagian tengah dan timur cenderung mengalami kekeringan yang berdampak pada produksi pangan, terutama padi. Sebaliknya, selama masa La Nina, wilayah barat Indonesia cenderung akan mengalami banjir yang dapat merusak tanaman. Karena untuk bisa tumbuh, kadar air juga pastinya mempengaruhi ya. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kurang juga. Mesti pas. Seperti produk ini. Belum ada iklan di sini ya. Tipis-tipis mancing. Gokil. Lalu selama terjadinya El Nino, banyak wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang mengurangi ketersediaan air untuk keperluan pertanian, industri, dan konsumsi manusia. Sementara, selama La Nina, kondisi banjir dapat menyebabkan pencemaran air dan penyebaran penyakit yang berbahaya. Selama El Nino, cuaca yang kering dan angin yang kuat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Kebakaran hutan ini pastinya dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi satwa liar, merugikan kesehatan dan aktivitas manusia karena bisa bikin kabut asap, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim tentunya. Lumayan juga dampaknya ya. Terjadinya El Nino sendiri biasanya sekitar kurun waktu 2-7 tahun sekali. Satu siklus El Nino bisa berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan di tahun 2015 dan 2016 kemarin, fenomena ini berlangsung selama 15 bulan. Setahun lebih, gokil. Menurut Gavin Schmidt, Direktur NASA Goddard Institute for Space Studies in New York, 2024 ini akan mirip dengan tahun kemarin. Suhu panas biasanya terjadi dari awal bulan Juni sampai pertengahan September,
ada kemungkinan kondisi panas tahun ini akan terus meningkat. Untuk lebih update tentang informasi cuaca dan iklim di Indonesia, kalian bisa pantau beritanya melalui website resmi BMKG di sini ya. Bisa juga dengan follow akun sosial medianya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga dapat membantu kalian memahami tentang fenomena El Nino dan La Nina ya. Dukung channel ini dengan memberi like dan klik tombol berlangganan. Terima kasih dah.